Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummu Habibah, mahasiswa Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean semester 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil review buku yang berjudul Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teori dan Aplikasi karya Dr. Denny Darmawan. Buku ini membahas berbagai konsep dasar mengenai informasi, komunikasi, teknologi informasi, teknologi komunikasi, komputer, internet, hingga pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Menurut saya, buku ini menarik karena tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas tidak terlepas dari teknologi. Kita mencari informasi melalui internet, berkomunikasi melalui media sosial, mengikuti perkuliahan secara daring, dan sebagainya. Bahkan kita juga mengerjakan tugas menggunakan berbagai aplikasi digital. Oleh karena itu, memahami teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan isi buku secara ringkas, kemudian menyampaikan kelebihan, kekurangan, serta pandangan saya terhadap buku ini. Buku ini terdiri dari 12 bab. Secara garis besar pembahasannya dimulai dari pengertian informasi dan komunikasi, kemudian berlanjut pada teknologi informasi dan teknologi komunikasi, pemanfaatan komputer dan internet, komunikasi berbasis komputer, revolusi pembelajaran, etika teknologi informasi dan komunikasi, hingga inovasi pendidikan pada masa depan. Saat membaca buku ini, saya melihat bahwa penulis ingin menunjukkan satu gagasan utama, yaitu bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu bukan sekedar alat bantu, tetapi telah menjadi bagian penting yang memengaruhi cara manusia berpikir, bekerja, berkomunikasi, dan juga belajar. Pada bagian awal buku, penulis menjelaskan mengenai informasi dan juga data. Menurut penulis, data merupakan bahan mentah yang dapat berupa angka, tulisan, gambar, simbol maupun fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Data yang telah diolah kemudian menjadi informasi. Namun, tidak semua hasil pengolahan data itu dapat disebut informasi. Karena suatu informasi itu harus memiliki makna dan juga manfaat bagi penerimanya. Penulis juga menjelaskan bahwa informasi yang berkualitas itu memiliki beberapa ciri, yaitu akurat, relevan, tepat waktu, dan juga lengkap. Ketika membaca bagian ini, saya menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerima banyak informasi, tetapi tidak semuanya bermanfaat. Bahkan saat ini kita hidup di tengah banjir informasi. Setiap hari kita menerima informasi dari media sosial, berita online, grup WhatsApp, dan juga berbagai platform lainnya. Oleh karena itu, kemampuan untuk memilah informasi yang benar menjadi sangat penting. Selanjutnya, penulis membahas apa itu komunikasi. Komunikasi di sini dijelaskan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan terciptanya pemahaman bersama. Komunikasi itu tidak hanya dilakukan melalui percakapan langsung, tetapi juga dapat menggunakan berbagai media. Penulis mengutip teori komunikasi Howard Laswell yang menjelaskan bahwa komunikasi dapat dipahami melalui pertanyaan siapa yang menyampaikan, apa isi pesannya, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Menurut saya, teori ini masih sangat relevan sampai sekarang karena setiap bentuk komunikasi pada dasarnya selalu melibatkan unsur-unsur tersebut. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan informasi dan komunikasi, penulis kemudian membahas teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Secara sederhana, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah teknologi yang memungkinkan seseorang untuk bertukar informasi dengan orang lain. Penulis menjelaskan bahwa perkembangan teknologi sebenarnya telah berlangsung sejak lama.
Bahasa, tulisan, gambar, hingga media digital yang kita gunakan sekarang merupakan bagian dari perkembangan teknologi komunikasi manusia. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penjelasan bahwa revolusi teknologi telah mengubah cara manusia bekerja dan belajar. Jika dahulu informasi hanya diperoleh melalui buku atau tatap muka, sekarang informasi dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik melalui internet. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Bagian yang menurut saya paling penting adalah pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Penulis menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah memberi banyak peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk mencari informasi, menyimpan data, menyampaikan materi pembelajaran, hingga menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Dalam buku ini dijelaskan bahwa komputer memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan. Komputer tidak hanya digunakan untuk mengetik atau menghitung, tetapi juga dapat menjadi media pembelajaran. Melalui komputer, peserta didik dapat belajar secara mandiri, mengakses sumber belajar yang lebih luas, serta memperoleh umpan balik secara langsung. Namun, ada pernyataan yang menarik dalam buku ini, di mana penulis menjelaskan bahwa multimedia itu tidak mengajar, karena yang mengajar tetap guru. Teknologi hanyalah alat yang membantu proses pembelajaran. Menurut saya, pernyataan ini sangat penting untuk dipahami. Saat ini, banyak orang beranggapan bahwa teknologi itu dapat menggantikan guru. Padahal, sehebat apapun teknologi yang digunakan, tetap diperlukan sosok pendidik yang membimbing, mengarahkan, dan menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik. Oke, selanjutnya, penulis membahas pemanfaatan komputer dan internet. Dalam buku ini dijelaskan bahwa komputer itu memiliki beberapa keunggulan sebagai media pembelajaran. Komputer memberikan latihan secara berulang, memberikan umpan balik langsung, serta menyesuaikan proses belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penulis juga menjelaskan beberapa model pembelajaran berbantuan komputer. Pertama adalah model drill and practice atau latihan berulang. Kedua ada model tutorial, kemudian model problem solving, dan ada juga model simulasi. Saat membaca bagian ini, saya teringat berbagai aplikasi pembelajaran yang saat ini sering sekali digunakan. Misalnya ada Quizzes, Kahoot, Google Classroom, maupun aplikasi pembelajaran lainnya. Meskipun buku ini ditulis beberapa tahun yang lalu, konsep yang dijelaskan ternyata masih relevan dengan perkembangan teknologi pendidikan saat ini. Kemudian penulis juga menjelaskan internet sebagai jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Internet itu memungkinkan manusia memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Melalui internet, seseorang dapat belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Menurut saya, internet merupakan salah satu inovasi terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia karena telah mengubah cara manusia dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian, pada akhir bagian buku, penulis membahas inovasi dan masa depan teknologi informasi dan juga komunikasi. Penulis menjelaskan dan juga menegaskan bahwa penguasaan TIK itu menjadi kebutuhan penting bagi individu maupun lembaga pendidikan. Kemampuan menguasai teknologi akan membantu seseorang untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penulis juga menjelaskan berbagai inovasi pendidikan seperti Jardiknas, pembelajaran daring, dan mobile learning. Saat membaca bagian ini, saya melihat bahwa banyak prediksi penulis yang telah menjadi kenyataan. Saat ini pembelajaran melalui smartphone itu sudah menjadi hal yang biasa. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah, membaca jurnal, mengerjakan tugas, bahkan mengikuti seminar hanya melalui telepon genggam. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi terus berkembang dan akan terus memengaruhi dunia pendidikan di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari buku ini. Menurut saya, buku pendidikan teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya layak untuk dijadikan referensi, terutama bagi mahasiswa yang sedang mempelajari teknologi komunikasi dan pendidikan. Kelebihan pertama terletak pada pembahasannya yang cukup lengkap dan juga sistematis.
penulis memulai pembahasan dari konsep yang paling dasar, yaitu informasi dan komunikasi. Kemudian secara bertahap mengantarkan pembaca pada topik yang lebih kompleks seperti komputer, internet, komunikasi berbasis komputer, revolusi pembelajaran, hingga inovasi pendidikan di masa depan. Alur seperti ini memudahkan pembaca untuk memahami keterkaitan antar materi. Kelebihan kedua adalah buku ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga menjelaskan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Hal ini membuat pembaca dapat melihat hubungan antara konsep yang dipelajari dengan praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, meskipun buku ini diterbitkan beberapa tahun yang lalu, banyak konsep yang dasarnya masih relevan hingga saat ini. Pemanfaatan komputer, internet, komunikasi digital, dan pembelajaran berbasis teknologi masih menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan modern. Oleh karena itu, buku ini tetap dapat dijadikan landasan untuk memahami perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi. Selanjutnya, di samping berbagai kelebihannya, menurut saya buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, gaya bahasa yang digunakan pada beberapa bagian cenderung formal dan teoritis. Bagi pembaca yang baru mempelajari teknologi informasi dan komunikasi, beberapa istilah yang digunakan mungkin membutuhkan pembacaan berulang agar lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa pembahasan yang terasa berulang-ulang pada bab-bab tertentu. Misalnya mengenai konsep internet dan pemanfaatannya yang muncul kembali dalam pembahasan berikutnya. Pengulangan ini memang bertujuan untuk memperkuat pemahaman pembaca, tapi di sisi lain membuat beberapa bagian terasa kurang ringkas. Ketiga, karena perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, jadi sebagian contoh dan pembahasan dalam buku ini sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya, buku ini belum membahas perkembangan teknologi yang sekarang banyak digunakan dalam pendidikan, seperti kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran berbasis cloud, platform pembelajaran digital modern, maupun media sosial yang kini menjadi bagian dari aktivitas belajar dan komunikasi. Meskipun demikian, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai buku ini sebagai sumber rujukan dasar untuk memahami konsep dan perkembangan teknologi informasi komunikasi dalam dunia pendidikan. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa buku pendidikan teknologi informasi dan komunikasi karyanya Dr. Denny Dermawan merupakan buku yang memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai teknologi informasi dan komunikasi serta penerapannya dalam dunia pendidikan. Buku ini menunjukkan bahwa teknologi bukan sekedar alat, tetapi merupakan sarana yang mampu mengubah cara manusia belajar, berkomunikasi, dan memperoleh pengetahuan. Namun, keberhasilan pemanfaatan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan perangkat yang digunakan, melainkan juga oleh kemampuan, etika, dan tanggung jawab penggunanya. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan calon pendidik, kita perlu terus meningkatkan literasi digital serta memanfaatkan teknologi secara bijak agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pendidikan dan masyarakat. Sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.